Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing-sharing lagi. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama di dalam dokumen kependudukan seperti KTP, KK ataupun juga akta-akta pencatatan sipil. Di dalam Permendagri ini ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan nama. Ada beberapa ketentuan baru juga di sini dan kita bahas hanya sebagiannya saja, tidak keseluruhan. Yang penting ini adalah beberapa poin yang perlu diketahui oleh kita sebagai masyarakat ya. Karena mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang mungkin sudah diundangkan atau diberlakukan oleh negara kita, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, di dalam Permendagri 73 2022 ini kita bahas beberapa ketentuan saja. Yang pertama yang dituangkan atau yang dimuat di dalam pasal 4 ayat 2. Di dalam pasal 4 ayat 2 ini, pencatatan nama di dalam dokumen kependudukan itu harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya harus mudah dibaca. Tidak boleh menggunakan atau mencatatkan nama yang sulit untuk dibaca, mungkin seperti itu. Kemudian juga tidak bermakna negatif. Nah, dikhawatirkan mungkin ada nama-nama yang itu mengandung definisi yang negatif. Tapi tentunya ini jarang ya kalau nama seseorang itu bermakna negatif. Ini hanya pencegahan saja mungkin seperti itu. Kemudian tidak multitafsir, tidak menimbulkan banyak tafsiran terkait dengan nama tersebut. Kemudian juga ketentuan berikutnya, jumlah huruf maksimal 60 termasuk spasi. Jadi pencatatan nama di dalam KTP, KK maupun akta capil yang lainnya itu maksimal 60 huruf. Tidak boleh lebih dari 60 huruf. Jadi kalau mungkin lebih dari 60 huruf, biasanya disingkat mungkin ya huruf pertamanya aja. Biasanya kayak gitu. Tapi intinya maksimal pencatatan nama di dokumen kependudukan itu 60 huruf, sudah termasuk dengan spasi. Kemudian, ketentuan selanjutnya jumlah kata paling sedikit 2 kata. Misalkan Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jadi harus 2 suku kata. Tidak diperkenankan hanya menggunakan 1 suku kata, misalkan Abdul, ya, atau misalkan Budi. Tapi harus 2 kata, misalkan Budi Sudarsono dan lain sebagainya. Intinya minimal harus 2 kata, 2 suku kata. Kemudian, ketentuan berikutnya kita bahas pasal 5 ayat 1. Di dalam pasal 5 ayat 1 ini, pencatatan nama itu boleh mencantumkan gelar akademik atau gelar keagamaan. Nah, ini boleh ya, di dalam Permendagri ini kita mencantumkan gelar akademik, misalkan di KTP ataupun juga di KK. Selain gelar akademik juga boleh mencantumkan gelar keagamaan. Nah, contoh-contohnya misalkan kalau gelar akademik doktor atau profesor, kemudian juga atau gelar profesional ya seperti dokter. Kemudian juga gelar akademik yang dicatat di belakang nama, misalkan SE, SH, SIP dan lain sebagainya. Dan juga boleh mencantumkan gelar keagamaan seperti haji, ya, H atau HJ, atau misalkan pendeta dan lain sebagainya. Intinya boleh mencantumkan gelar akademik dan juga gelar keagamaan di masyarakat. Kemudian pasal 5, ketentuan yang kita bahas berikutnya yaitu pasal 5 ayat 3. Nah, di sini ada larangan. Larangan dalam pencantuman nama di dalam dokumen kependudukan. Pasal 5 ayat 3 ini, nama yang dilarang diantaranya ada beberapa yang dilarang. Pertama itu tidak boleh disingkat. Misalkan namanya Muhammad, tetapi di dalam KTP atau KK disingkat Muh atau Moh. Nah, itu tidak diperkenankan disingkat seperti itu. Jadi harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta kelahiran biasanya. Kemudian juga nama pakai tanda baca. Jadi nggak boleh mencantumkan nama atau mencatat nama di KK atau KTP itu menggunakan tanda baca, misalkan titik, koma, tanda seru dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak diperkenankan menggunakan tanda baca, katanya seperti itu. Kemudian ketentuan selanjutnya gelar akademik. Nah, gelar akademik dan lain-lain tidak boleh dicantumkan di akta catatan sipil.
Jadi kalau mencantumkan gelar, baik gelar akademik maupun juga gelar keagamaan, itu kalau di KTP dan KK itu boleh. Tapi kalau di dalam akta pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta misalkan perkawinan, bagi yang non-muslim kan kalau buku nikahnya di Capil ya, yang menerbitkan. Kemudian juga akta cerai dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan mencantumkan gelar, baik gelar akademik maupun juga gelar keagamaan. Jadi gelar akademik ataupun juga gelar keagamaan, itu hanya bisa dicantumkan di dalam KTP dan KK. Nah, sekarang Permendagri nomor 73 2022 ini sudah diundangkan tanggal 21 April tahun 2022. Artinya sekarang 2025 berarti sudah berlaku ketentuan Permendagri ini. Hanya saja di sini ada ketentuan nama yang tercatat. Nama yang tercatat sebelum tanggal tersebut tetap berlaku. Jadi tetap berlaku dan tidak perlu dirubah. Bagi warga masyarakat yang namanya hanya satu suku kata saja sebelum Permendagri ini diundangkan itu tetap berlaku dan tidak perlu dirubah. Gimana kalau mau dirubah? Ya sah-sah saja, tapi harus mengajukan permohonan perubahan nama atau pergantian nama ke pengadilan negeri. Tapi bagi mungkin anak-anak yang lahir setelah Permendagri ini diundangkan, maka untuk bisa dicatat di akta catatan sipil, misalkan di akta kelahiran, itu harus mencantumkan nama itu minimal 2 suku kata. Dan setelah si anak ini misalkan dewasa, sudah kuliah, lulus kuliah, punya gelar akademik, nah itu boleh diperbaharui KTP dan KK-nya, ditambahkan gelar akademik ataupun juga gelar keagamaan. Nah, menurut Anda semua gimana terkait dengan berlakunya Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini? Apakah bagus, positif, atau mungkin ada komentar yang bertentangan? Silahkan sampaikan komentar Anda semua di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.